Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mendiskusikan hasil presentasi kami terkait dengan aspek keperlakuan pada akuntansi sosial. Saya sendiri Rahmat Hirman. Baik, di sini saya akan membahas tentang permasalahan sosial di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti. Dalam hal ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks saham. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan politik dapat mengandung sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Hal ini berdampak buruk bagi bisnis dan iklim investasi di Indonesia, terutama untuk mendapatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal asing. Sedangkan upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini belum mendapatkan tanda-tanda yang berarti karena tidak didukung oleh data dan fakta yang real. Pengertian akuntansi sosial secara umum, akuntansi sosial itu seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial berorganisasi dan pelaporan kepada kelompok yang berkepentingan baik dalam maupun luar organisasi. Di sini saya akan membahas aspek akuntansi sosial. Di sini saya ngambil 3 pakar. Yang pertama Jackman pada tahun 1982. Aspek akuntansi sosialnya efisiensi dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, dan pelatihan, hak masyarakat, kesempatan yang sama bagi masyarakat, pembaharuan dan perkembangan, polusi, konservasi budaya, pemeliharaan, dan kesehatan. Menurut UAC pada tahun 1983, level tenaga kerja, kondisi pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, hubungan industri, gaji, dan kenikmatan lain dari tenaga kerja, distribusi dari nilai tambah, dampak terhadap lingkungan. Sementara menurut Gray, Owen, and Maunders pada tahun 1987, jumlah tenaga kerja, gaji dan kenikmatan, kondisi kesehatan dan keselamatan, pendidikan dan pelatihan, dan relasi industri. Demikian dari saya, dilanjutkan nanti dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tahapan perkembangan akuntansi sosial. Di mana di sini terdapat 10 fase perkembangan akuntansi sosial. Fase pertama, Howard Bowen. Howard Bowen adalah seorang historian ekonom Amerika yang memberikan inspirasi kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan. Fase kedua, Ken Davis. Davis memperkenalkan tulisannya tentang Can Business Afford to Ignore Its Social Responsibilities, secara tajam berpandangan bahwa tanggung jawab sosial harus dimiliki oleh organisasi. Fase ketiga, Youth Committee for Economic Development atau CED. CED membuat laporan yang sangat fenomenal tahun 1971 berjudul Social Responsibility of Business Corporation. Fase keempat, mandatori regulasi Prancis pertama di dunia. Prancis adalah negara pertama yang ada pada tahun 1977 mewajibkan organisasi bisnis untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Fase ini membawa perubahan yang sangat mendasar tentang seberapa penting persyaratan mendetail tentang laporan akuntansi sosial dan lingkungan. Fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis. Runtuhnya ekonomi sosialis yang disongsong dengan ekonomi neoliberalisme yang konservatif pada tahun 1980-an yang mengakibatkan stagnan pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Fase keenam, balance scorecard. Fase ini merupakan bentuk kombinasi finansial dan non-organisasi. Fase ketujuh, Robert Hart Gray. Kontribusi Gray pada tahun 1997 untuk pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan tidak diragukan lagi. Fase ke-8, John Elkington Triple Bottom Line. Elkington pada tahun 1997 adalah peletak dasar konsep triple bottom line. Konsep ini memberikan inspirasi yang lebih serius tentang perluasan akuntansi konvensional yang single bottom line, yaitu keuangan. Istilah triple bottom line menjadi penting saat people, planet, dan profit yang ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Fase ke-9, Sustainability Reporting. Pada tahun 1997, NGO Ceres dan UNED mendirikan GRI, yaitu organisasi independen yang membangun standar Sustainability Reporting. Fase ke-10 adalah Socio-Spiritualities Akuntansi. Akuntansi telah memasuki fenomena baru, yaitu Beyond Materiality,
di mana sosio-spiritualitis akuntansi menjadi penting dalam upaya menanamkan Holy Spirit dalam mengkreasikan dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap peristiwa ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kesatuan organisasi. Tanggapan perusahaan secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh perusahaan memerlukan keputusan yang aktif. Manajemen harus memutuskan seberapa banyak solusi yang akan dihasilkan dan seberapa banyak yang akan dibersihkan, siapa yang akan direkrut, dan seberapa baik kondisi kerja yang akan ditingkatkan, dan seberapa banyak sumbangan yang akan diberikan kepada kegiatan sosial. Tanggapan profesi akutan. Dengan diberlakunya undang-undang yang menetap program sosial pemerintah, akuntan merasa bahwa sebaiknya menggunakan keahlian untuk mengukur efektivitas dari program praktisi dan akademisi secara lebih lanjut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian itu akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Yang pertama kita membahas teori akuntansi sosial, pengukuran, menentukan biaya dan manfaat sosial, kualifikasi terhadap biaya dan manfaat, laporan kinerja sosial, audit sosial, pengungkapan dalam laporan tahunan, perkembangan luar negeri, dan arah riset. Kemudian teori akuntansi sosial. Berdasarkan analisis figu dan gagasan mengenai suatu kontrak sosial, KF Kramatan tahun 1976 mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis untuk akuntansi atas biaya dan manfaat sosial. Dalam pandangan Kramatan, perusahaan memiliki kontrak tidak tertulis untuk menyediakan manfaat sosial neto kepada masyarakat. Manfaat neto adalah selisih antara kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Meskipun hal tersebut tidak hanya melibatkan definisi yang tepat dari biaya dan manfaat sosial eksternal dan eksploitasi terhadap faktor-faktor produksi, untuk menerjemahkan akan mendefiniasikan biaya sosial yang tidak dikompensasi sebagai non-ekonomi, ia menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian Kramatan pada dasarnya mengatakan menggunakan istilah figu bahwa manfaat sosial sebaiknya melampaui biaya sosial sehingga perusahaan memberikan kontribusi neto kepada masyarakat. Kemudian ia yakin bahwa akuntan mengukur kontribusi historis neto yang merupakan analogi dari laporan posisi keuangan dan kontribusi tahunan dari perusahaan kepada masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya itu pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas 3 langkah. Yang pertama itu menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. Yang ketiga itu menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Selanjutnya menentukan biaya dan manfaat sosial. Memutuskan apa yang merupakan biaya dan manfaat sosial bukan hal tetapi juga memanfaatkan mengenai berbagai sistem nilai. Para penganut paham Poggiam mudahan mengidentifikasi biaya sosial yang tidak dikomunisi sebagai non-ekonomi eksternal dan eksploitasi terhadap faktor-faktor produksi. Kemudian dalam studi atas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan publik besar seperti Ernst tahun 1978 menemukan bahwa pengungkapan tersebut terkait dengan 6 pokok bahasan, yaitu terhadap lingkungan, kemudian energi, yang ketiga itu praktik bisnis yang adil, 4 sumber daya manusia, 5 keterlibatan komunitas, dan 6 produk. Sejumlah peneliti telah menggunakan model ini dalam menganalisis pengungkapan sosial. Terhadap analisis tersebut belum menentukan dasar untuk model pelaporan secara keseluruhan. Kemudian ada cara lainnya untuk mengidentifikasi asal biaya dan manfaat sosial adalah dengan memeriksa proses distribusi dan produksi perusahaan individu guna mengidentifikasi bagaimana kerugian dan kontribusi serta menentukan bagaimana hal itu terjadi. Jika satu bagian dari perusahaan produksi dan distribusi diperiksa, mungkin ditemukan produk sampingan yang negatif diciptakan bersama dengan produk yang berguna. Pada titik ini, dalam proses produksi, biaya sosial seperti polusi udara dan air kemungkinan besar akan muncul dan yang mengarah pada dampak negatif yang tidak dikompensasi terhadap umat manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Fitriani akan menunjukkan presentasi dari teman saya, itu kualifikasi terhadap biaya dan manfaat. Nah, ketika biaya dan manfaat sosial sudah ditentukan dan kerugian serta kontribusi itu sudah diidentifikasi, maka dampak terhadap manusia itu dapat dihitung. Dampak itu terdapat dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung itu seperti dampak langsung kepada manusia, contohnya seperti karyawan yang bekerja di pabrik biokimia, maka gas yang dihirup itu kan berdampak langsung pada kesehatan. Namun dampak tidak langsung ini seperti limbah yang dibuang oleh pabrik, maka limbah tersebut akan mencemari sungai sehingga akan mematikan ikan yang ada di sungai, menyebabkan kurangnya mata pencarian bagi para nelayan. Selanjutnya, laporan kinerja sosial. Nah, kerangka kerja akuntansi sosial ini belum penuh dikembangkan karena terdapat masalah pengukuran mengenai biaya dan manfaat. Karena ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan pelaporan kinerja sosial ini, namun manfaatnya tidak diterima langsung oleh perusahaan tersebut, sehingga masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pelaporan kinerja sosial. Nah, berbagai pendekatan pelaporan itu telah dibahas dalam literatur akuntansi sosial. Nah, pendekatan tersebut itu meliputi audit sosial, laporan sosial yang terpisah, serta pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Masing-masing dari pendekatan tersebut akan dibahas. Pertama yaitu audit sosial. Audit sosial merupakan suatu proses di mana menentukan kewajaran audit sosial diharapkan, yang di mana dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu pengukuran dalam laporan tahunan. Banyak perusahaan itu menerbitkan laporan tahunan pemegang saham yang berisi beberapa informasi sosial. Nah, seperti R dan Ernst melakukan survei pengungkapan sosial, verifikasi dari pihak internal dan eksternal independen. Perbedaan mendasar atas pelaksanaan audit atas akuntansi konvensional adalah pada pengidentifikasian kepentingan akuntansi konvensional. Laporan eksternal terpisah yang menggambarkan hubungan perusahaan dengan komunitasnya telah dikeluarkan oleh banyak perusahaan yang beberapa informasi sosial. Dalam audit konvensional tidak ditemukan identifikasi kepentingan berada di Indonesia dan negara-negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fitriani. Selanjutnya yaitu perkembangan luar negeri. Perusahaan Eropa sudah mempelopori pengungkapan informasi sosial dalam laporan khusus, mengharuskan perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak untuk melaporkan pos maupun laporan tahunan. Prancis misalnya telah mengeluarkan undang-undang yang pos hubungan karyawan terlibat dalam laporan ini adalah: yang pertama itu lapangan kerja, kedua gaji dan perubahan sosial, ketiga kesehatan dan jaringan kerja, keempat kondisi kerja lainnya, kelima pelatihan, selanjutnya hubungan industri, dan yang terakhir itu pengaturan sosial lainnya yang relevan. Selanjutnya yaitu arah riset. Riset dalam akuntansi sosial telah cukup ekstensif dan berfokus pada berbagai subjek yang berkisar dari pengembangan kerangka kerja teoritis sampai mensurvei pengguna potensial dari data akuntansi sosial. Akan tetapi, riset akademis saat ini terutama berkaitan dengan kegunaan dari data akuntansi sosial bagi investor. Kritikus menganggap tren saat ini sebagai berpikir sempit, tetapi hal itu dapat dibenarkan oleh kebutuhan untuk meyakinkan akuntan dari arus utama mengenai kegunaan data akuntansi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.